Nah habis itu udah saya pamit ke teman saya dan saya minta doa ke teman saya biar saya tekad saya bulat gitu, maksudnya nggak ada keraguan apa-apa kalau saya menjalani apa-apa, saya minta didoain. Kata teman saya, ya saya doain gitu. Akhirnya saya pamit, itu sekitar jam setengah dua malam, saya di daerah Bogor dan itu di ujung banget, itu gelap banget tempatnya. Saya pulang ke arah daerah-daerah ke arah Ciputat lah. Jadi perjalanan pulang itu perasaan pokoknya sekujur tubuh tuh kayak gemeteran gitu, ada ketakutan, ada apa gitu. Hingga sampai rumah saya baru ingat bahwa saya belum sholat isya gitu. Akhirnya saya sholat isya, habis sholat isya agar redaan lah apa hati saya gitu. Terus saya coba buka-buka Google, di searching gitu kan, apakah benar ayat ini mengajarkan kita begini. Saya sempat buka tuh. Jadi di Google itu ada pemberitahuan bahwa emang ayat ini digunakan buat orang-orang yang buat merekrut organisasi. Tapi sebelumnya saya tanya ke teman saya, ini bukan organisasi dan ini bukan jamaah, ini cuman penggerakan anak muda aja biar istilahnya nggak mencintai budaya-budaya luar lah, misi-misinya begitulah, maksudnya lebih cinta ke negara apa segala macam. Visi-visinya sama lah, hidup yang damai segala macamnya. Jadi ngomongnya gitu. Tapi pas saya baca di Google itu kayak perekrutan buat organisasi dan mereka pakai alat dengan ayat Al-Quran ayat sekian-sekian, saya lupa lagi. Terus dari situ baca lagi, terus saya searching lagi apakah kita sebagai umat muslim yang dilahirkan di keluarga muslim apa kita harus syahadat ulang. Ada yang bilang syahadat nggak ada dosanya, kalau mau syahadat ulang ya silahkan syahadat ulang. Tapi ada yang bilang juga ya nggak apa-apa syahadat ulang, tapi nggak ada aturan lu harus disaksikan, karena arti dari syahadat sendiri itu kan saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Jadi nggak ada, bukan saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya disaksikan sama imam dan orang-orang. Itu kan masalah. Biasa saya baca di Google itu masalah ketuhanan, itu masalah keyakinan kita sendiri sama Tuhan dan gak ada yang lainnya. Dari situ saya udah bulat, ini berarti ini saya lebih setuju ke yang Google ini. Saya nggak percaya ke orang, bukan nggak percaya, maksudnya saya nggak sejalan lah sama teman saya itu. Akhirnya sampai subuh saya nggak tidur, habis sholat subuh baru saya tidur sebentar, langsung bangun, langsung saya WhatsAppin teman saya, sorry ya bro, kalau gue orangnya pelintan begini-begini, semalam gak bisa tidur dan semalam merenung bahwa sebenarnya yang semalam saya terima itu gak masuk di akal saya. Yang pertama, forum ini gak boleh bocor keluar. Sedangkan yang diajarin sama orang tua, sama guru ngaji, saya pernah ngaji lah dulu, kalau kita mau kemana-mana selangkah pun dari rumah itu harus ada ridho orang tua, dan orang tua wajib tahu gitu. Satu itu saya sangat menghormati orang tua. Yang keduanya tentang syahadat itu, saya meyakini bahwa syahadat itu antara saya sama Tuhan saya, dan orang nggak bisa ngejudge, oh lu masih kafir, lu masih enggak gitu, karena itu antara saya sama Tuhan saya, kayak gitu. Yang ketiganya, ayat itu kata saya itu kan kayak cerita, bukan kayak apa, cerita nyata yang di Al-Quran itu kayak kita cuma mengalami hikmahnya aja, bukan berarti kita harus apa ya, bisa bilang tapi jenis-jenis jihadnya kan lain-lain. Tapi dia sebenarnya belum ngajarin ke jihad ke situ, tapi saya udah beranggapan ke situ gitu. Dia malah balasannya, oh kamu udah beranggapan bahwa saya itu seolah-olah ajaran gak bener ya gini-gini. Oh enggak, katanya, cuman saya pemahaman kamu ke saya belum nyampe, saya masih punya pemahaman sendiri yang masih bisa saya yakinin gitu. Udah, akhirnya dia nggak balas lagi tuh. Kalau dia balas terakhirnya, kalau kamu belum mengerti juga, mari kita bahas di forum berikutnya, kamu hadir lagi ntar gitu. Tapi dalam hati saya kayak ketakutan diajak dia lagi gitu. Saya lupain itu sampai
3 minggu kepikiran terus, apakah ini benar gitu apa enggak, yang saya putuskan benar apa enggak. Itu 3 hari sekali saya selalu nerima SMS dari teman saya. Dari teman saya itu selalu, kamu udah nerima wasiat apa nasihat gitu, harusnya dilakukan, daripada kamu termasuk orang-orang yang pasif. Orang pasif itu tempatnya di neraka jahanam, itu selalu begitu. Dan kamu semua manusia itu harus punya prinsip, kalau merah merah, kalau putih putih, kalau hitam hitam, kalau putih putih, kalau jangan sampai abu-abu, kesini ngikut, kesana ngikut gitu. Dia harus dipastiin. Itu sampai saya nggak bisa, udah malas, nggak saya balas lagi tuh, lama nggak saya balas lagi. Tapi penyakitnya adalah jadi kepikiran di saya, yang tadinya saya ngobrol sama mereka itu biar beban nggak ada kan, ini malah jadi tambah beban, kayak salah langkah saya bener apa enggak. Sampai saya ketemu, kalau ada orang yang kelihatan sama saya, ini orang kayaknya agamanya bener gitu, bukan agamanya, makanya ilmu agamanya ada. Pernah tuh lagi ada bapak-bapak pakai peci ya, lagi makan nasi uduk di daerah Bintaro tuh. Akhirnya saya samperin, saya pesan nasi uduk juga sama. Setelah nasi uduknya habis, kata saya, Pak, Bapak nggak usah nasi uduknya, biar saya yang bayarin. Oh, nggak usah deh. Akhirnya saya paksa buat saya bayarin, dengan harapan si Bapak ini mau ngobrol sama saya. Nah, ternyata bisa tuh ngobrol. Tapi setelah saya nanyain, apa kita harus syahadat ulang ini, Bapak ini nggak mau ngejawab. Dan dia bilang, saya nggak bisa menilai itu. Dia ninggalin saya. Terus yang kedua kalinya, malam-malam saya pulang kerja juga tuh, ada motor lagi didorong nih sama bapak-bapak, saya lewatin. Tapi dalam hati saya, itu bapak itu kasihan, siapa tahu bisa diajak ngobrol ya kan. Akhirnya putar balik, terus saya tawarin bantuan. Kata dia, ya udah, saya kalau ada yang mau bantu saya, nggak apa-apa. Saya bantu sampai rumahnya, dari daerah Ciputat itu ke daerah Bogor juga sama. Itu ke tempat gelap-gelap juga. Terus saya nanyain tentang yang saya alamin, dia juga sama nggak usah jawab. Itu saya nggak bisa, itu bukan area saya, katanya, bukan saya nggak bisa ngebahas itu. Dari situ dia tambah bingung lah, tambah bingung sana sini. Akhirnya saya nyari dapat itu di Gramedia. Jadi di Gramedia itu ada buku tentang penobatan seorang teroris. Pengantin. Iya, penobatan seorang teroris, namanya siapa saya lupa lagi. Cuman dibaca itu kan baru 3 lembar, kesananya nggak bisa baca, harus dibeli dulu tuh buku mungkin. Dibaca. Nah itu ada dia, jadi pas dia itu preman di Priuk, jadi ceritanya preman di Priuk langsung diangkat jadi pengurus masjid, dan dari pengurus masjid itu dia akhirnya dirangkul sama orang-orang organisasi gitulah, dirangkul. Metodenya itu sama kayak metode teman saya, ngajak saya. Akhirnya waktu itu saya tambah yakin, ini kayaknya bukan pemahaman saya yang kayak begini. Jadi semakin yakin ya kalau bahwa itu bukan ajaran yang benar gitu. Tapi kan nggak baca bukunya semua, baru berapa 3 lembar doang, habis itu kan nggak bisa baca lagi kesananya kan. Cuma kan dari judulnya kan ketahuan taubatnya seorang teroris gitu. Nah habis itu akhirnya saya beraniin cerita sama istri saya, terus sama teman saya yang dulu pernah di musola juga. Terus dia semua mengancam lah, lu jangan sampai ikutan begitu. Itu nggak jelas katanya kemarin gitu. Tapi saya tetap masih berat ke teman saya itu yang ngajak itu. Walaupun ada orang yang ini, tapi hati masih tetap berat. Udah tahu nih dari buku metodenya sama. Terus cerita ke teman, jangan sampai ikut ke situ gitu kan. Tapi hati masih tetap berat. Tapi alhamdulillahnya pas saya ketemu mertua saya. Jadi emang kata dia, kita nggak bisa ngejudge bahwa itu aliran sesat, atau itu teroris, atau itu ISIS. Nggak bisa. Emang dari zamannya sekarang itu udah dibentuk. Banyak orang yang udah ngebentuk buat perang. Tapi nggak sekarang gitu. Kita ada waktunya. Malahan kata mertua saya, kalau kamu sanggup membeli orang, harus berani. Ntar pada waktunya sudah berani. Ini perang udah terjadi, misalkan Muslim udah terpojok segala macam. Ya kamu dididik buat berani nyembelih waktu itu, cuman nggak sekarang gitu.
Jadi kita nggak bisa ngejudge bahwa teman kamu itu teroris, dia ISIS, dia aliran sesat, nggak bisa. Karena sebenarnya kita nggak tahu apa yang akan selanjutnya dia jalanin. Cuman ya emang metode kan beda-beda. Keislamannya itu beda-beda gitu. Akhirnya ya udah, kata saya yang harus saya jalanin sekarang adalah ya kamu banyak-banyak sholat tobat, zikir, terus sholat yang 5 waktu nggak ketinggalan. Ya pokoknya didokterin lagi sama mertua saya, ya alhamdulillah lah. Maksudnya saya nggak, tapi sampai sekarang saya belum ketemu teman saya itu. Si Robi itu. Ya, sama Robi itu belum. Paling udah berapa, itu kan kejadiannya udah lama banget ya. Ada 5 tahun ke belakang lah. 5 tahun ke belakang. Sempet dia nanyain, ada lu seneng naik gunung kalau lihat-lihat sekarang di IG apa macam. Iya, kenapa? Gue mau bisa naik gunung, gitu. Mau ketemuan yuk. Teman-teman gue sekarang banyak yang hobi naik gunung. Gitu. Tapi saya belum berani sih. Tapi intinya jadi gini, kalau kata mertua saya, kalau kamu nganggap dia nggak bener, ya kamu harus bener. Jangan sampai kita ngenilai, misalkan Ali nih, saya ngenilai Ali, wah Ali ajarannya nggak bener. Tapi saya sendiri mabok-mabokan. Dia sendiri minum-minuman. Nah itu juga kata mertua saya nggak begitu. Dia yang ngajarin, ayatnya kan ada, ini segala macam ada, cuma pemahaman aja yang lain ya kan, penafsiran itu lain gitu. Jadi jangan sampai kamu ngejudge orang-orang begitu, oh itu teroris, oh itu radikal, itu ISIS, nggak boleh. Itu pasti ada waktunya. Cuman ada juga yang dibangun dari sekarang, kita belajar nembak, panah dan segala macamnya. Tapi itu kan pada ada waktunya. Tapi istilahnya sedia payung sebelum hujan lah. Gitu. Jadi udah kata mertua saya ya nggak ada salahnya gitu. Kamu juga pokoknya jangan sampai kamu menilai orang itu salah, tapi kamu sehari-harinya terus berbuat salah. Sekarang kalau kamu menganggap dia salah, ya kamu harus lebih bagus. Gitu intinya gitu. Oke. Terus kalau tadi itu tentang teman yang apa namanya yang mau merekrut Mr. X tadi kan, itu tidak disebutkan dia berpakaian seperti apa, atau seperti orang kebanyakan aja, atau gimana itu untuk pakaiannya sendiri? Pakaiannya biasa aja. Biasanya dia hobi olahraga juga, kayak futsal, tenis meja segala macam biasa. Cuman yang waktu itu kalau sekarang saya udah nggak ini sih, udah nggak curiga atau segala macamnya, karena ya itu dari pemahaman dari mertua saya. Tapi kalau dulu emang saya, kok ini rumahnya pindah-pindah gitu dari sini ke sini kok, dan rumahnya pindah-pindahnya ya ke daerah-daerah sepi gitu. Kalau baju sih biasa aja, nggak kayak apa ya, baju putih-putih pakai peci enggak. Tapi sampai sekarang sudah nggak ada hubungan atau kontak-kontak lagi dengan organisasi tersebut? Oh nggak ada. Terus itu aja, hilang kontak aja. Terus di Facebook juga dicari namanya aja udah nggak ada gitu. Ada sih, cuman ada mungkin Facebook lamanya dia gimana, karena statusnya udah status lama gitu. Oke. Sudah tidak ada lagi yang disampaikan? Iya. Mas Eno, cukup. Nah, itu aja, maksudnya ya mungkin waktu itu saya ngejudge dia, oh dia alirannya begini-begini. Tapi kalau pas udah dapet dari mertua saya, ya saya sadar, maksudnya oh memang mungkin pemahamannya aja yang beda. Jadi jangan sampai si pendengar apa pemirsa gitu yang dengar cerita saya, oh dia pernah kenal sama teroris, apa dia pernah kenal direkrut mau teroris, enggak. Itu waktu itu aja saya. Kalau sekarang enggak saya. Maksudnya karena udah banyak lah organisasi kayak begitu yang beda-beda gitu, yang beda-beda. Oh lu ya kayak tadi lah, lu nggak belum Islam lah kalau belum syariat gitu. Itu juga sama mertua saya dibenarkan. Nah, kan nggak ada salahnya kalau syariat ulang ya kan. Misalnya saya ulang aja gitu. Selama dia sama kayak sama kita sholat 5 waktu juga sama gitu. Cuman pada waktu itu ya saya menilai, oh ini teroris ini. Tapi sekarang saya enggak berani ngejudge bahwa mereka itu aliran sesat, enggak.
cuman pemahaman aja yang lain misalnya. Gitu. Oke, Mr. X, jadi setelah lepas dari itu semua, Mr. X kembali lagi ke jalannya sendiri ya, maksudnya tidak ada dengan atas jalan pemikiran sendiri gitu. Iya, dengan pemikiran sendiri, tapi ya itulah seiringnya waktu kalau kita mau belajar kan. Lalu mau belajar jangan nafsu juga. Oh, gue pengen belajar sampai ke sana sini kita nyari guru segala macam. Ya saya sebenarnya sempat dibingungkan. Kayak saya ngikut di masjid yang tua banget di daerah Jakarta itu, saya nggak bisa sebutin namanya. Itu kan banyak banget jamaah-jamaahnya gitu. Dan saya disarankan di sana, kamu di sana jangan ngomongin masalah teroris, agama ini atau teroris atau apa. Pokoknya di situ sholat, yang penting kamu berjamaah gabung sama mereka dan jangan banyak nanya-nanya. Kecuali kalau Bismillah artinya apa itu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu tanya, kok itu dia sholatnya ada yang di sini, ada yang di sini, itu jangan dipermasalahin. Karena pas saya kesana juga banyak yang beda-beda. Ada yang ini begini-begini, ada yang begini, atas satu terus ada yang ini begini. Dan itu nggak dipermasalahin. Yang penting di sana kumpul, sholat berjamaah bareng-bareng, sholat tahajud juga segala macam di sana. Dan dari situ saya pindah lagi, saya nanya lagi ke guru yang ini, yang saya anggap guru ya kan. Oh itu ada yang bilang juga, emang kalau orang mau bener pasti salah jalan dulu. Nah itu termasuk pas saya ke masjid tua yang di Jakarta itu katanya salah jalan. Jadi udah berapalah banyak tempat yang saya iniin, itu emang mereka beda-beda gitu. Oke. Terima kasih Mr. X atas ceritanya. Saya akan tutup dulu. Nah, JPKers, itulah tadi obrolan spiritual yang dibawakan oleh Mr. X pada beberapa tahun silam, yang mana Mr. X hampir terjerat ke organisasi terselubung. Tapi Mr. X sendiri tidak mau menjudge organisasi tersebut apakah itu aliran sesat atau semacamnya. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, comment, and share video YouTube Jejak Backpacker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mr. X, terima kasih atas kehadirannya di studio Jejak Backpacker. Lain kali bisa menceritakan pengalaman spiritual atau pengalaman horor yang pernah dialaminya. Selamat malam.